Presiden Joko Widodo sering disebut sebagai salah satu pemimpin terkuat sepanjang sejarah Indonesia. Tapi, apakah itu benar? Dari angka approval rating yang menembus 80% hingga kekuatan politik yang solid, Jokowi telah menciptakan stabilitas yang luar biasa di tengah tantangan besar. Tapi, di balik pujian itu, ada juga kontroversi dan kritik terhadap kebijakan-kebijakannya. Jadi, apakah Jokowi benar-benar pantas disebut sebagai presiden terkuat Indonesia? Yuk, kita bongkar bersama fakta dan analisisnya dalam video kali ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel Story Historia, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan konten seru lainnya. Kalau kamu punya opini atau fakta menarik tentang pemerintahan Jokowi, tulis di kolom komentar ya. Pastikan juga nonton video ini sampai selesai, karena kita akan membahas sisi-sisi menarik yang mungkin belum banyak diketahui. Jokowi, presiden terkuat sepanjang sejarah Indonesia. Menyebut Joko Widodo, Jokowi, sebagai salah satu presiden terkuat dalam sejarah Indonesia bukanlah klaim tanpa dasar. Berdasarkan laporan Morning Consult Political Intelligence pada September 2023, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi atau approval ratingnya mencapai angka yang luar biasa, 75% menurut survei Litbang Kompas. Bahkan mencapai 80% menurut lembaga survei seperti SMRC dan LSI. Angka ini jauh mengungguli para pemimpin dunia lainnya seperti Lula da Silva, 50%, Joe Biden, 40%, Justin Trudeau, 40%, hingga Emmanuel Macron, 26%. Angka ini menjadi lebih impresif mengingat Indonesia menghadapi tantangan besar dalam 2 tahun terakhir, terutama saat pandemi COVID-19 melanda dan mengganggu berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di tengah badai ketidakpastian, kemampuan Jokowi untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi menjadi bukti kuat posisinya. Profesor Greg Vailey dari Australian National University mencatat bahwa Jokowi berdiri di 2 tren besar: penguatan legitimasi politiknya dan fenomena pembalikan sebagian nilai-nilai reformasi demokrasi di Indonesia. Namun, apakah ini cukup untuk menobatkan Jokowi sebagai presiden terkuat dalam sejarah Indonesia? Untuk menjawabnya, kita perlu menelusuri perjalanan politik Jokowi, strategi yang ia gunakan, serta dampak kebijakannya. Dari presiden biasa menjadi figur dominan. Saat pertama kali naik ke panggung nasional, Jokowi tidak datang dengan atribut politik yang mentereng. Ia bukan ketua partai besar seperti Megawati Soekarno Putri, pendiri partai seperti Abdurrahman Wahid, atau seorang jenderal dengan pengaruh militer seperti Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi adalah sosok outsider dalam politik Indonesia, mantan wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta, yang awalnya dipandang sebelah mata oleh para elit politik. Bahkan, pada 2015, Profesor Jeffrey Winters menyebutnya sebagai presiden terlemah dalam sejarah Indonesia. Namun, apa yang awalnya dianggap sebagai kelemahan justru menjadi kekuatannya. Jokowi menggunakan pendekatan bottom-up dalam membangun legitimasi politiknya. Popularitasnya tidak hanya bertumpu pada kekuatan partai, tetapi pada penerimaan masyarakat luas. Menurut teori legitimasi Thomas Hobbes dan Carl Schmitt, pengaruh politik seseorang ditentukan oleh 2 hal: kekuasaan dominium, penguasaan atas rakyat, dan constituent power, legitimasi dari konstituen. Jokowi memiliki keduanya. Jokowi mampu memanfaatkan kekuatan konstituennya, terutama di daerah-daerah yang menjadi lumbung suara. Di wilayah Indonesia Timur seperti Nusa Tenggara Timur, misalnya, ia disambut layaknya raja, idola, bahkan oleh sebagian dianggap sebagai simbol pemimpin adil.
Citra ini diperkuat oleh langkah-langkah konkret Jokowi dalam membangun infrastruktur dan menjembatani disparitas wilayah. Stabilitas politik, pilar utama kekuasaan Jokowi. Salah satu pencapaian besar Jokowi adalah kemampuannya menciptakan stabilitas politik. Dalam sistem demokrasi multipartai seperti Indonesia, ini bukanlah hal yang mudah. Di parlemen, koalisi pemerintahan Jokowi sangat kuat. Hanya Partai Demokrat dan PKS yang konsisten berada di luar pemerintah, sementara sebagian besar partai lainnya berada dalam orbit kekuasaannya. Hal ini membuat kebijakan-kebijakan strategis seperti pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja hingga revisi undang-undang lainnya dapat berjalan relatif mulus, meski sering memicu protes dari masyarakat. Namun, stabilitas ini tidak datang tanpa kontroversi. Pembubaran organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia, HTI, dan Front Pembela Islam, FPI, menimbulkan interpretasi bahwa pemerintahannya semakin otoriter. Demikian pula dengan kasus-kasus seperti sengketa tambang di Desa Wadas atau narasi kontra demokrasi yang muncul dari pengesahan Omnibus Law. Kritikus menilai langkah-langkah ini mengikis nilai-nilai demokrasi, tetapi pendukung Jokowi melihatnya sebagai bukti kemampuan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan sulit demi kestabilan nasional. Mematahkan fenomena lame duck. Sebagian besar pemimpin yang menjabat 2 periode cenderung mengalami fenomena lame duck, yaitu pelemahan kekuasaan di akhir masa jabatan. Namun, Jokowi tampaknya berhasil mematahkan stigma ini. Dengan masa jabatannya yang berakhir pada 2024, ia tetap menjadi figur sentral dalam politik Indonesia. Dukungan terhadap pencalonan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, memperlihatkan betapa besar pengaruh Jokowi di balik layar. Selain itu, Jokowi juga memiliki otoritas untuk menunjuk penjabat kepala daerah di beberapa wilayah strategis seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Menjelang pemilu 2024, posisi ini memberinya kekuatan untuk memengaruhi peta politik nasional, bahkan setelah masa jabatannya berakhir. Jokowi, antara narasi kekuatan dan tantangan reformasi. Jika kita menilai dari perspektif political mastery, sebagaimana yang diuraikan oleh Colin Guthrie dari Warwick Business School, Jokowi telah berhasil menguasai elemen-elemen utama dalam politik, memahami agenda, membaca konteks, merumuskan strategi, mengambil keputusan, dan mengeksekusi kebijakan. Pencapaian ini menjadikannya salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Namun, seperti yang dikatakan Friedrich Nietzsche, semua adalah soal interpretasi. Dalam konteks ini, narasi kekuatan Jokowi tidak terlepas dari kontroversi yang melingkupinya. Apakah ia telah meninggalkan warisan positif atau justru menambah catatan gelap dalam perjalanan demokrasi Indonesia? Hanya waktu yang akan menjawab. Pada akhirnya, Jokowi telah membuktikan bahwa ia bukan sekadar presiden biasa. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, ia telah menempatkan dirinya sebagai salah satu pemimpin yang mampu menciptakan stabilitas, membangun pembangunan berkelanjutan, dan tetap relevan di tengah dinamika politik nasional. Apakah ini cukup untuk menobatkannya sebagai presiden terkuat dalam sejarah Indonesia? Itu adalah diskusi yang akan terus berkembang di masa depan. Jadi, apakah Jokowi benar-benar layak disebut sebagai presiden terkuat sepanjang sejarah Indonesia? Semua kembali ke perspektif masing-masing. Terlepas dari kontroversi dan pencapaiannya, yang jelas kepemimpinan Jokowi akan selalu menjadi bab penting dalam sejarah politik Indonesia. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel Story Historia. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita dan analisis menarik lainnya.